Jangan pernah anggap mereka tidak ada. Dan berhati-hatilah kalau mau selfie di ruangan kosong tengah malam. Karena percaya atau tidak, mereka semua ada di sekitar kita. Selamat malam, kembali lagi di YouTube channel Migo. Kali ini gue bakalan ceritain ke kalian cerita horor yang pernah gue alamin sendiri dengan kedua mata, telinga, dan seluruh anggota badan gue merasakan adanya kekuatan negatif di sekitar gue saat itu. Aku adalah seorang karyawan perusahaan swasta yang bertugas di kantor cabang yang berlokasi di kotanya Para Pahlawan, Surabaya. Rutinitasku bisa dibilang sangatlah padat. Saking banyaknya kerjaan, hampir tiap hari mau gak mau aku harus lembur nyelesain kerjaan dan pulang hampir tengah malam. Awalnya aku gak pernah ngerasa diganggu atau apapun itu. Sampai suatu kejadian pada hari Kamis tanggal 21 bulan November 2019. Waktu itu aku harus nyelesain perhitungan RAB untuk proyek pembangunan di kantor. Dan kerjaan ini harus dikumpulkan malam itu juga. Malam itu, aku lembur berdua bersama temanku. Kita ngerjain kerjaan masing-masing sambil ngobrol sekitar jam 21.30 sampai jam 22. Tiba-tiba, lampu di atas mejaku berkedip sekali. Dan kedipannya sangat mirip dengan flash kamera. Info dulu, lampu di atasku itu memang sering mati. Berkali-kali dibenerin, dia hidup sebentar, esoknya nanti mati lagi. Jadinya, kenapa aku pakai lampu meja? Lalu, aku jeplak aja dari mulut. Aku nyeletuk, "Difoto dong," sambil bercanda sama temenku. Entah kenapa temenku mendadak jadi parno dan bilang ke aku, "Jangan gitulah, udah malam ini." Karena gak pengen membuat temanku takut, aku balas kata-katanya supaya gak jadi parno sambil bercanda. Gak ada angin, gak ada hujan, tiba-tiba ruangan mendadak hening. Aku putar musik biar ada suara dan kehidupan. Karena memang jam segitu orang-orang udah pada pulang dan cuma tinggal kita berdua nih di kantor. Beberapa saat kemudian aku lihat temenku lagi serius banget kerjanya. Dan tiba-tiba ruangan tuh berasa dingin banget. Aku udah coba atur AC, tapi rasanya tetap dingin. Aku coba fokus lagi sama kerjaan. Tiba-tiba aku ngerasa ada orang berdiri di belakangku sambil natap aku. Padahal temenku mejanya di samping kanan. Badan mendadak merinding semua. Aku beraniin ambil handphone dan buka kamera. Meski takut, tapi karena penasaran, aku coba mengubah mode kamera belakang ke kamera selfie. Aku penasaran siapa yang sedang berdiri tepat di belakangku. Tapi aku gak berani noleh. Tangan udah mulai gemeter. Ragu-ragu sambil tahan nafas, aku coba pencet pengubah mode kameraku. Dan ternyata di belakangku gak ada orang sama sekali. Aku cuma melihat beberapa kursi dan meja kosong karyawan lainnya. Akhirnya aku coba nenangin diri setelah itu. Sambil berpikir positif, ya mungkin cuma perasaan aku aja. Aku kembali lagi ke kerjaan dan tiba-tiba badan merinding lagi. Udah deh, aku udah nyerah. Aku mutusin buat pulang waktu itu juga. Pas mau manggil teman aku di sebelah kanan, aku noleh dikit. Samar-samar aku ngelihat sosok hitam berambut panjang di depan pintu kaca ruangan. Dalam hati itu siapa? Rasanya tuh aku gak bisa gerak waktu itu. Aku coba perhatikan lagi, aku perhatikan berapa detik. Bayangan itu berayun ke kiri ke kanan. Wah, waktu itu aku benar-benar ketakutan. Badan rasanya lemes banget buat gerak.
Mau ngomong aja nggak bisa. Aku nggak berani noleh. Cepet-cepet aku beresin barang-barangku. Temen aku heran, langsung nanya, udah mau pulang? Iya, aku jawab udahan, aku pengen pulang. Temen aku tetap penasaran, dia kebingungan. Ada orang di depan pintu, ayo pulang, kataku ke temanku. Tapi temanku tetap heran karena dia nggak ngeliat apa yang aku lihat di depan pintu itu. Dan dengan wajah heran, temanku akhirnya ikut beres-beres barangnya. Dan akhirnya kita pulang. Selama jalan dari ruangan ke tempat parkir, aku tetap diem, gak bisa bicara sama sekali. Yang di pikiranku hanyalah pulang, pulang, pulang. Dan aku gak berani cerita malam itu juga. Akhirnya kita pulang malam itu. Besok harinya baru aku berani cerita ke teman-teman aku tentang kejadian di malam itu. Orang-orang yang dengerin semua kaget dan penasaran. Tapi ada juga sih yang gak heran. Ya karena mereka pernah ngalamin juga. Kurang lebih hal yang sama. Itu dia cerita horor yang pernah gue alamin langsung. Kalian pernah ngalamin kejadian kayak gini juga gak sih? Semoga kamu gak ngalamin langsung cerita ini. Tapi kalau kamu mau lihat bentuk atau wujud dari makhluk kayak gitu, kamu bisa tonton film dan serial horor di Migo. Tenang, nonton lewat Migo gak akan bikin kamu ngalamin kejadian horor kayak buffer atau banyak iklan. Kamu bisa nonton sepuasnya, gak pakai kuota, gak pakai iklan, dan gak pakai lemot. Yuk, download Migo sekarang.